Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliano Desvito dengan NPMG 1C020-018. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah jurnal yang mana kesempatan kali ini adalah tugas sekaligus pengambilan nilai UAS mata kuliah mesin perkakas yang diampu oleh Bapak Putra Bismantolo STMT. Di sini telah terdapat soal dari Bapak, yaitu kerjakan tugas besar masing-masing mahasiswa cari satu jurnal internasional terindeks Scopus tentang precision manufacturing yang terintegrasi dengan IoT atau ANN. Nanti jelaskan lewat video YouTube tentang latar belakang, tujuan, metode, dan hasilnya. Di sini sudah saya cari dan download sebuah jurnal, yaitu dengan nama jurnal internasional dengan judul INN Based Approach for Real-Time Scheduling in Cloud Manufacturing. Nah, jurnal tersebut itu berasal dari sekolah teknik mesin yang ada pada Zhenjiang University, Huangzhou, China. Nah, untuk mengenal awalnya INN, yaitu INN atau biasa kita sebut dengan Artificial Neural Network, yang mana merupakan sebuah model yang terinspirasi oleh sistem saraf otak manusia dalam melakukan klasifikasi data. Atau dengan kata lain, INN sebenarnya mengadopsi dari kemampuan otak manusia yang mampu memberikan simulasi atau rangsangan, melakukan proses, dan memberikan output. Nah, hal itu sudah banyak terjadi pada zaman sekarang ini, mulai dari Industrian 4.0 itu telah terjadi, bahkan telah menduduki kasta terbaru untuk teknologi di dunia industri. Selanjutnya, yang dapat kita ambil yaitu keunggulan dari INN, di mana INN itu mampu menggambarkan model baik linear maupun non-linear dengan rentang yang cukup luas. INN juga memiliki kemampuan untuk mendeteksi interaksi yang mungkin antara variabel yang bisa diprediksinya. INN mampu untuk mendeteksi secara komplit tanpa keraguan, meskipun dalam hubungan nonlinear yang dideteksinya. Nah, langsung saja kita ulik jurnal yang ada. Di sini jurnal dirancang dan dibahas oleh penulis. Yang pertama yaitu dari Zheng Kai-shen. Nah, Mr. Zheng Kai-shen itu berasal dari Sekolah Teknik Mesin Universitas Zhenjiang, Huangzhou di Tiongkok, China. Terus yang kedua ada Mr. Su Liangfang, itu berasal dari tempat yang sama, Sekolah Teknik Mesin Universitas Zhenjiang, Guangzhou di Tiongkok, China. Dan yang ketiga yaitu dari Mr. Ren Zhongtang. Ren Zhongtang itu berasal dari Sekolah Teknik Mesin Universitas Zhenjiang, Guangzhou, China. Nah, untuk penerbit dari jurnal tersebut diterbitkan oleh MDPI atau Multidisciplinary Digital Publishing Institute. MDPI dikenal sebagai penerbit akses terbuka yang menerbitkan jurnal ilmiah dalam berbagai bidang pengetahuan, yang mana MDPI itu termasuk dalam jurnal internasional yang terdeteksi Scopus. Langsung saja, sini introduction. Dapat saya simpulkan latar belakang
dari jurnal ini. Jurnal INN yang Basic Approach for Real-Time Scheduling in Cloud Manufacturing ini membahas tentang penjadwalan waktu nyata dalam manufaktur awam dengan fokus pada pendekatan jaringan, saraf tiruan atau INN untuk alokasi tugas ke sumber daya. Yang melatar belakangi studi ini itu melibatkan penyelesaian tantangan penjadwalan tugas yang dinamis di lingkungan manufaktur yang masih terbilang awam, di mana tugas tiba secara acak dan perlu dialokasikan secara efisien ke sumber daya yang tersedia. Metode yang digunakan yaitu metode penjadwalan tradisional, mungkin tidak cocok untuk sifat dinamis dan tidak terduga dari sistem manufaktur. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan inovatif metode penjadwalan berbasis INN. Nah, dengan tujuan dari studi ini yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi tugas dan manufaktur awam dengan memanfaatkan model INN untuk memprediksi status penyelesaian tugas dan mengalokasikan tugas ke sumber daya secara waktu nyata. Dengan memanfaatkan kemampuan INN untuk belajar pola dan membuat prediksi berdasarkan data historis, maka metode yang diusulkan bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, meminimalkan waktu penyelesaian tugas, dan meningkatkan kinerja sistem keseluruhan di lingkungan manufaktur. Di sini terdapat tiga komponen yang bekerja di sistem manufaktur penyimpanan ini, yaitu ada demander, provider, dan operator. Di sini terdapat skema dari sistem manufaktur yang digunakan, yaitu yang pertama kita mempublish project yang kita publish, habis itu diterima melalui siklus demander, lalu pada provider itu meregister manufacture research atau pencariannya. Nah, nanti setelah dikelompokkan atau diklasifikasikan itu terdapat beberapa aspek, yaitu kategoris, decompose project, terus di discover and match service, serta itu semua itu berbentuk aplikasi, dan terdapat cloud manufacturing platform, di mana tempat penyimpanannya menjadi sebuah platform hasil dari bidang searching tadi. Oke, selanjutnya kita akan mengulas metodenya. Metode yang digunakan itu pertama di sini dapat kita lihat metode yang digunakan yang pertama itu menggunakan mathematical modeling for the CMFG scheduling problem. Terdapat banyak sekali perhitungan di sini mengenai program yang dibuat oleh rekan-rekan yang ada di Tiongkok. Beberapa metode yang digunakan pada studi ini yaitu pendekatan berbasis jaringan saraf,
melalui saraf tiruan yaitu INN, dan alokasi tugas dalam lingkungan manufaktur cloud. Studi ini menggunakan model INN untuk memprediksi status penyelesaian tugas dan mengalokasi tugas secara nyata atau real time ke pusat sumber daya yang tersedia. Nah, pada perhitungan matematis ini menguat semua penelitian yang dilakukan oleh saudara yang ada di Cina. Terus, adapun dari tujuan yang metode ini digunakan yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi tugas dalam prinsip manufaktur cloud dengan memanfaatkan kemampuan INN dalam pembelajaran pola dan prediksi tugas yang akan dikumpulkan. Sehingga hal tersebut tetap berdasarkan dengan data historis. Jadi tidak dapat melakukan pengumpulan tugas, namun tidak terdapat historis yang melekat. Sehingga tugas yang dikumpul itu bisa jadi melenceng atau salah pada tujuan tugas yang akan dikumpul. Untuk dapat diketahui, jurnal yang kita ulik pada saat ini itu diterbitkan pada tahun 2020. Nah, langsung saja saya akan mengulik hasilnya. Nah, pada jurnal ini itu hasil yang didapat di mana sistem INN atau alokasi tugas menunjukkan bahwa penggunaan model INN dapat membantu dalam memprediksi status penyelesaian tugas dan mengalokasi tugas secara waktu nyata atau real time ke sumber daya yang tersedia, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi tugas dalam manufacturing penyimpanan atau cloud. Di sini juga dapat disimpulkan menggunakan constructed mathematical model, mengcompare eksperimen dan memodify serta mengganti rescheduling method dan result show dan menampilkan hasil dari sebuah alat uji tersebut. Lalu di sini saya akan memberikan saran lanjutan kepada media yang membuat jurnal atau teman-teman yang bikin jurnal, mungkin dapat dipertimbangkan untuk kedepannya. Yang pertama yaitu melakukan lebih banyak uji coba dan validasi untuk memastikan kehandalan atau konsisten kinerja model INN dalam berbagai skenario dan lingkungan produksi yang berbeda. Yang kedua, mengembangkan model INN lebih lanjut sehingga dapat mempertimbangkan faktor-faktor tambahan yang mungkin mempengaruhi alokasi tugas yang dikumpulkan seperti variabel, permintaan kebutuhan yang mendesak, dan prioritas tugas. Yang ketiga yaitu memperluas aplikasi pendekatan berbasis INN ke berbagai industri manufaktur sehingga dapat memperluas fungsi fungsional dari sebuah program manufaktur dengan berbasis INN. Yang keempat, melakukan studi komparatif lebih lanjut sehingga metode penjadwalan lainnya untuk mengevaluasi keunggulan dan kelemahan pendekatan berbasis INN dalam konteks alokasi tugas dalam waktu yang nyata.
sehingga tugas-tugas yang dikumpulkan melalui INN itu lebih tepat sasaran dan tidak memberikan efek yang negatif di kemudian harinya. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan dari hasil membaca jurnal internasional ini. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.